Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR kini tengah menjadi sorotan publik. Kebijakan-kebijakan kontroversial yang menopang anggota dewan, salah satunya tunjangan perumahan fantastis, menjadi paradoks menggetirkan bagi masyarakat. Bagaimana tidak, kebijakan itu muncul di tengah kesulitan sebagian masyarakat yang bermimpi memiliki hunian. Apa yang terjadi itu seolah menggambarkan betapa tak berempatinya para wakil rakyat terhadap rakyat yang memilihnya. Lantas, seperti apa tunjangan rumah fantastis anggota DPR saat ini? Simak selengkapnya dalam video berikut. Memiliki rumah di tengah situasi ekonomi yang tak menentu, bak mimpi yang sulit terwujud. Mirisnya, di tengah kesulitan yang dialami sebagian masyarakat, muncul kabar rencana anggaran tunjangan rumah anggota DPR dengan nilai fantastis. Apa yang terjadi itu seolah menggambarkan betapa tak berempatinya para wakil rakyat terhadap rakyat yang memilihnya. Nilai anggaran tunjangan perumahan setiap bulannya setara akumulasi gaji setahun buruh. Paradoks ini pun sungguh menggetirkan dan mencederai hati publik. Bagaimana tidak, sebagian masyarakat harus berjuang untuk melunasi kredit perumahan rakyat atau KPR demi memiliki hunian. Belum lagi ditambah DP tinggi dan cicilan panjang yang ditempuh masyarakat untuk memiliki rumah. Salah satu pekerja swasta bernama Bayu mengaku, membeli rumah bukan perkara sederhana. Mereka dihadapkan uang muka tinggi dan cicilan KPR 10 hingga 20 tahun menjadi beban nyata setiap bulan. Bahkan, sebagian besar gaji Bayu pun direlakan untuk membayar cicilan rumah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Angka kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan rumah atau backlog di tanah air masih cukup tinggi. Harapan baru muncul dengan adanya program 3 juta rumah per tahun yang digaungkan pemerintah. Laporan khusus LPEM FEB Universitas Indonesia Juni 2024 mengacu pada data BPS dan Kementerian PUPR menyebutkan angka backlog kepemilikan rumah di Indonesia mencapai 12,7 juta unit di tahun 2023. Apabila program benar-benar bisa diwujudkan, setidaknya lebih dari 12 juta rumah akan terbangun hingga 2029 mendatang. Rencananya, program ini akan mulai direalisasikan secara penuh mulai tahun kedua pemerintahan Prabowo Gibran. Dengan jumlah tersebut, kemungkinan sangat mampu menutupi angka backlog yang tercatat saat ini. Namun, penyediaan rumah saja menjadi tak berarti apabila tak bisa diserap oleh masyarakat. Selain ketersediaan, salah satu kendala kepemilikan rumah di tanah air adalah aksesibilitas atau kemampuan membelinya. Melansir statistik perumahan dan permukiman termutakhir tahun 2022, hanya sekitar separuh atau 52,85% penduduk yang mampu memiliki rumah dengan pembayaran secara tunai. Untuk masyarakat perkotaan, sebesar 47,63% mampu membayar secara kontan, lalu sebagian lagi penduduk mengaku memiliki hunian dengan angsuran KPR dan 10,53% lainnya dengan angsuran non-KPR. Di tengah masalah itu, strategi skema penyaluran pun menjadi PR krusial agar masyarakat bisa mengakses hunian yang disediakan oleh pemerintah. Pemerintah berupaya menghadirkan alternatif solusi bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR agar bisa memiliki hunian. Tabungan Perumahan Rakyat atau TAPERA menjadi langkah mengatasi permasalahan tersebut. Program TAPERA membagi pesertanya ke dalam 2 kelompok utama yakni MBR dan non-MBR.
Keduanya memiliki perbedaan akses terhadap produk yang ditawarkan, tetapi mengacu pada konsep yang sama, yakni gotong royong. Kegaduhan di kalangan masyarakat muncul usai penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25/2020 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Polemik pelik muncul sebab Bilet anyar itu mewajibkan para pekerja membayar iuran rutin sebesar 3% untuk program pembiayaan rumah yang dipotong dari gaji bulanan pekerja. Berbagai kalangan melayangkan keluhan dan protes agar aturan itu direvisi bahkan dibatalkan. Pasalnya, aturan itu dinilai membebani pihak pekerja juga pengusaha. Potongan wajib tapera juga disebut belum tampak nyata manfaatnya. Tak sedikit publik yang berasumsi dana tabungan itu baru bisa digunakan setelah masa kepesertaan berakhir seperti pensiun, PHK, atau meninggal. Sementara itu, program 3 juta rumah yang jadi program pemerintahan Prabowo Gibran memang menjadi angin segar. Namun, pemangkasan anggaran membuat realisasinya potensial terkendala. Publik sendiri cukup antusias menyambut program ini. Survei Litbang Kompas melalui wawancara tatap muka pada 4 hingga 10 Januari lalu merekam, 6 dari 10 responden meyakini pemerintahan Prabowo Gibran mampu menjalankan program tersebut. Bahkan, sebanyak 65,9% publik mengaku puas terhadap kinerja pemerintah dalam upaya menyediakan rumah murah bersanitasi baik di 100 hari pemerintahan. Jurang besar menganga antara kemewahan fasilitas DPR dan realitas rakyat yang mengalami kesulitan untuk memiliki rumah. Program perumahan yang digenjot pemerintah pun masih menghadapi banyak tantangan akses, pembiayaan, dan kepercayaan publik. Dengan kondisi tersebut, masalah perumahan bukan hanya soal penyediaan unit, melainkan juga soal keadilan, kemampuan beli, dan keberpihakan kebijakan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah. Simak terus update berita-berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.